Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan kemurahan-Nya kita diberi kesempatan untuk kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Kita manfaatkan waktu kita untuk dapat memuji memuliakan. Selagi kita mampu untuk memuliakan Tuhan, muliakan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Oleh sebab itu pada saat ini kita patut bersyukur memuliakan Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa. Bapa yang kami kasih dan kami kenal dalam nama Yesus, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu, penyertaan Tuhan sepanjang hari kepada kami. Pada saat ini Tuhan, pagi ini kami tidak memuji memuliakan akan nama-Mu. Engkau sertai kami Tuhan, biarkan pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala doa kami hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang bermenang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang bermenang,
Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang hebat, Allah yang baik, Allah yang begitu dahsyat untuk kami semua. Engkau yang layak kami sembah, sebab Engkau yang tidak ada Allah seperti Engkau, Bapa. Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selama seminggu, sehingga kami ada saat ini. Itu semua karena pemeliharaan-Mu semata-mata. Terima kasih Bapa, dan kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan pujian-pujian kami berkenan di hadapan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan siapkan hati kami, biarlah
hati kami seperti tanah-tanah yang gembur, yang siap menerima setiap bibit-bibit firman yang daripada-Mu. Dan biarlah firman-Mu tertanam dan berbuah, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, Bapak. Dan kami menjadi orang-orang yang selalu berkemenangan. Dan Tuhan selalu, Tuhan memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami senantiasa. Terima kasih Bapak, Kau telah mengirimkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Penny, dan Kau urapi Bapak Penny dengan urapan yang dari surgawi. Biar semua yang diberitakan pemberitaan kebenaran ini berasal dari Engkau semua, Bapak. Dan semua itu membuat Tuhan jemaat-Mu makin bertumbuh dan berbuah di dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, di bahasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman-Nya akan disampaikan oleh hambanya Pastor Penny. Waktu dan mimbar saya. Shalom kekasih Tuhan, jemaat Tuhan GSJPDE Surabaya. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara semua tetap sehat, tetap kuat, terpelihara oleh karena pemeliharaan Kristus Yesus Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kalau hari ini kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu, kami percaya ini adalah sebuah anugerah yang besar, supaya kehidupan kami semakin hari semakin kuat dan tetap melekat di dalam Tuhan. Terima kasih, memberkati setiap kami, berkati memberikan firman-Mu pada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, kalau kita melihat sebuah situasi hari-hari ini dengan pandemi corona ini, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa saja membuat hidup kita menjadi tawar, menjadi kecewa. Ada banyak penyebab, tetapi saudaraku dikasih Tuhan, nasihat firman Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini tentang sebuah nasihat, jangan tawar hati. Alkitab di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, di dalam menghadapi sebuah persoalan, di dalam menghadapi sebuah masalah dalam hidup kita memerlukan sebuah kekuatan yang besar. Untuk bertahan, untuk terus berjuang, kita harus membutuhkan sebuah kekuatan yang besar. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, kita akan kehilangan sebuah kekuatan ketika hati kita menjadi tawar, atau dengan kata lain ketika kita mulai kecewa, ketika kita mulai lemah, ketika kita mulai down, maka kita tidak mempunyai sebuah kekuatan untuk kita bertahan dan berjuang di dalam menghadapi sebuah masa kesesakan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang sebuah situasi seperti hari-hari ini, kita tidak pernah tahu kapan akhir dari masa pandemi ini. Tetapi yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, supaya setiap umat Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan, tetap menghadapi segala situasi dengan gagah berani, dengan gagah perkasa, supaya kita menjadi orang-orang yang menang di dalam segala situasi. Itulah sebabnya nasihat firman Tuhan buat kita hari ini, untuk supaya kita tidak menjadi tawar hati. Kita mau belajar dari sebuah contoh dalam Alkitab. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-32. Kita belajar dari Daud. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel mengalami sebuah ketakutan karena sebuah perkataan, sebuah tantangan dari seorang Filistin yang bernama Goliat. Dia berkata begini kepada orang-orang Israel, pasukan-pasukan Israel, mari berikan satu saja pahlawan yang gagah berani untuk berhadapan satu lawan satu dengan aku. Kalau kamu menang, maka kami dan seluruh bangsa Filistin akan tunduk menyerah kalah. Tapi kalau aku yang menang, Goliat berkata begitu, maka kamu dan seluruh orang Israel akan tunduk kepada kami. Nah, ketika teriakan-teriakan ini dilontarkan setiap hari, saudaraku dikasih Tuhan, bangsa Israel menjadi tawar, bangsa Israel menjadi takut. Tetapi kemudian ketika Daud muncul dan mendengar sebuah tantangan ini,
Daud memberanikan diri dan berkata, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat, karena dia hambamu ini. Daud memposisikan dirinya sebagai hamba dari Saul. Dia katakan, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali apa yang kita lihat, apa yang kita dengar bisa membuat kita takut, bisa membuat kita menjadi tawar hati. Tidak salah ketika bangsa Israel takut gentar menghadapi Goliat. Tinggi Goliat 6 hasta kurang lebih. Dan kalau diukur dengan meter, tingginya kurang lebih 3 meter. Tinggi banget, saudara. Kemudian berat baju sirah. Ini berat baju sirah aja yang dipakai. Beratnya 5.000 sikal tembaga. Kalau bisa di kilogram kan, berat bajunya saja sudah 57 kilogram. Dan berat dari mata tombak, belum tongkatnya, saudara, itu beratnya 6,8 kg atau 600 sikal. Ketika melihat sebuah perlengkapan yang sedemikian lengkap, sedemikian kuat, bangsa Israel menjadi tawar. Bangsa Israel menjadi takut menghadapi ini. Tetapi ketika Daud melihat akan hal ini, dia memberanikan diri dan berkata, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Saudaraku dikasih Tuhan, fakta seringkali membuat kita takut. Mata jasmani kita ketika kita melihat, ketika telinga jasmani kita mendengar banyak informasi yang masuk dalam kehidupan kita, bisa membuat kita takut. Tetapi di situasi yang seperti ini, mari kita belajar apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. 3 hal penting yang harus kita lakukan di masa kesesakan. Yang pertama, latihlah mata rohani kita untuk melihat Tuhan bekerja. Latih mata rohani kita untuk melihat Tuhan bekerja. Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali hanya mata jasmani dan telinga jasmani kita yang seringkali kita mau pakai untuk mendengar sebuah info, masukan-masukan dalam kehidupan kita. Tapi kita sangat jarang sekali untuk melatih mata rohani kita, telinga rohani kita. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, pada waktu Daud ada di padang pengembalaan, menggembalakan 2-3 ekor domba yang digembalakannya, Daud seringkali menghadapi binatang-binatang yang buas seperti singa dan beruang. Di situ Daud tidak membiarkan dombanya untuk dimakan oleh binatang buas ini. Dia lepaskan itu, dia bebaskan domba yang dia gembalakan. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, saudaraku dikasih Tuhan, Daud sedang melihat sebuah hal yang Tuhan pernah kerjakan dan lakukan dalam kehidupannya ketika ada di padang penggembalaan. Itulah sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, kita harus melatih mata rohani kita untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sebab saya percaya sampai hari ini, dalam segala hal Tuhan turut bekerja. Bukan sebuah kebetulan hari ini kita mengalami hal atau kondisi yang seperti ini, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi mari kita mau belajar bahwa di dalam hal ini pun juga Tuhan turut bekerja di dalamnya. Roma 8 ayat yang ke-28 firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu bicara kondisi baik, kondisi kurang baik. Segala sesuatu bisa Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Mungkin kita berpikir ketika kita di PHK, mungkin kita berpikir ketika omset penjualan kita menurun, kita mungkin mata jasmani kita berkata, di mana Tuhan? Tapi ketika kita melatih mata rohani kita,
maka kita bisa melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hal yang buruk sekalipun terjadi dalam hidup kita, itu akan Tuhan ubah menjadi sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita terus mau belajar dalam hidup ini. Bukan cuma mengandalkan mata jasmani kita, tapi mari kita latih mata rohani kita, telinga rohani kita, untuk melihat tangan Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, dalam masa kesesakan ini, mari kita terus pegang janji Tuhan dalam hidup kita. 1 Samuel 17 ayat yang ke 46 dan 47, firman Tuhan katakan, pada hari ini juga engkau akan diserahkan oleh Tuhan ke dalam tanganku, aku akan mengalahkanmu dan memenggal kepala di atasmu. Akan kuberikan mayatmu dan tentara Filistin pada hari ini kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar di hutan, sehingga seluruh bumi mengetahui bahwa ada Allah bagi Israel. Dan supaya semua umat ini mengetahui bahwa bukan dengan pedang atau tombak Tuhan menyelamatkan, sebab Tuhanlah yang berperang dan menyerahkanmu ke dalam tangan kami. Kekasih Tuhan, pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat, yang dideklarasikan oleh Daud adalah bukan kekuatannya, yang dideklarasikan Daud bukan pengalamannya di padang penggembalaan, tapi yang dideklarasikan Daud kepada Goliat adalah janji Tuhan bagi bangsa Israel, yaitu Tuhan yang akan menyerahkan bangsa Filistin di dalam tangan umat pilihan Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kita sangat perlu sekali untuk terus memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Janji Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-34, firman Tuhan katakan, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menggenapi kepada kita, kepada saudara dan saya, janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Ini janji ini diberikan kepada bangsa Israel, tapi hari ini janji yang sama diberikan kepada kita, saudaraku dikasihi Tuhan. Dan janji Tuhan adalah janji yang dapat dipercayai, karena janji Tuhan adalah kudus. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, mari ketika kita ada dalam sebuah masa kesesakan, ketika Tuhan berjanji, janji Tuhan dalam hidup kita pasti, yang pertama janjinya begini, Tuhan yang menyertai kita. Maka apapun, badai kehidupan apapun, ketika ada badai dalam hidup kita, kita tetap pegang bahwa Tuhan yang menyertai hidup kita, bahwa Tuhan yang menyertai hidup saudara dan saya. Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin sesekali kita berpikir, kenapa Tuhan izinkan badai, ombak yang besar menerpa kehidupan kita. Tapi percayalah, ombak yang besar tidak akan pernah menenggelamkan perahu kehidupan kita. Sebab di dalam hidup saudara dan saya ada Yesus, Tuhan yang bertahta. Ketika murid-murid Tuhan menghadapi gelombang yang besar dan di dalamnya ada Yesus yang sedang tidur, saudaraku dikasihi Tuhan, sebesar apapun gelombang itu, saya percaya sekali bahwa gelombang itu tidak akan pernah menenggelamkan perahu mereka. Kenapa? Karena di dalamnya ada Yesus. Sekalipun mungkin di perahu itu tidak ada Yesus, tapi mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Ketika murid-murid Tuhan disuruh Tuhan mendahului terlebih dahulu dan menyeberang ke danau, saudaraku dikasihi Tuhan, dan di tengah perjalanan mereka menghadapi ombak yang besar, bahkan mereka sudah menyerah. Dengan pengalaman mereka tidak bisa mengatasi perahu mereka, mereka menyerah. Tapi tiba-tiba Yesus datang berjalan di atas air untuk menolong mereka. Saudaraku dikasihi Tuhan, janji Tuhan
ya dan amin buat setiap kehidupan kita. Janjinya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, ketika kita tahu janji Tuhan dalam kehidupan kita, apalagi yang kita takutkan? Pegang janji Tuhan bahwa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan ketika kita di masa kesesakan? Bukan berdiam diri, bukan melamun, bukan merenungi nasib kita dan berkata, kok begini ya nasib saya? Tapi di dalam masa kesesakan yang ketiga, kita harus mulai melangkah dengan iman. Iman adalah percaya Yesus menyertai kita. Iman adalah percaya bahwa Tuhan menolong kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dari kisah Daud ini, saya menemukan sebuah pelajaran iman. Dalam 1 Samuel 17 ayat 40 dan 49, firman Tuhan berkata, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saudaraku dikasih Tuhan, melangkah dengan iman bukan melangkah dengan apa yang tidak ada pada kita. Tuhan selalu mengajarkan dalam hidup kita apa yang ada di tangan kita. Waktu Tuhan memakai Musa, Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Dengan tongkat itulah kamu akan membebaskan bangsa Israel. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika Daud menghadapi Goliat, Daud tidak pinjam pedang dari Saul. Bahkan ketika Daud dipinjami semua perlengkapan perang oleh Saul, Daud tidak bisa bergerak apa-apa. Dikembalikannya itu kepada Saul. Dan dia memakai apa yang ada di tangannya, apa yang biasa dikerjakannya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya ketika kita mulai melangkah dengan iman kita, mengerjakan apa yang sudah Tuhan percaya di dalam tangan kita, keahlian-keahlian, kecakapan-kecakapan yang sudah Tuhan percaya untuk kita kelola. Kelolalah itu dengan segenap hati dan percayalah bahwa ketika Tuhan yang menyertai itu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Bukan dengan apa yang tidak punya dalam hidup kita, bukan dengan apa yang tidak ada. Kita selalu berpikir seandainya nanti kalau aku punya ini dan itu, bukan. Tapi hari ini apa yang ada di tangan kita, Tuhan bisa mengerjakannya dengan luar biasa. Ingat 5 roti dan 2 ikan. Tuhan berkata, beri mereka makan dan apa yang ada padamu. Dan ketika murid-murid Tuhan hanya menemukan 5 roti dan 2 ikan. Dari 5 roti dan 2 ikan ini, Tuhan membuat sebuah mujizat yang besar. 5.000 orang makan dengan kenyang. Sekalipun Alkitab mencatat yang laki-laki saja, berarti lebih daripada 5.000. Dan masih ada sisa 12 bakul. Kekasih Tuhan, dalam segala hal, Tuhan selalu ada buat kita. Jangan kecil hati, jangan kecewa. Tapi mari lihat, buka diri kita sekarang, melihat sebuah hal yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita tidak bisa berpangku tangan, kita tidak bisa berdiam diri. Kita melakukan 3 hal ini di masa-masa kesesakan kita. Yang pertama, kita mau belajar untuk terus melihat dengan mata iman kita, mata rohani kita, untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau belajar untuk terus pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Bahkan bisa kita perkatakan janji Tuhan dalam mulut kita. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus melindungi. Kita perkatakan setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saya percaya setiap ucapan firman yang kita perkatakan, yang adalah janji Tuhan itu, maka itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, jangan berpangku tangan.
Jangan hanya menyesali sebuah nasib, tapi mari kita mau belajar melangkah dengan iman kita. Ada banyak kesaksian yang bisa kita dengar, yang bisa kita lihat. Bagaimana ketika mungkin orang itu di PHK, ketika orang ini mengalami ini dan itu, dan ketika dia mulai bangkit dari hidupnya, ketika dia mulai bangkit dan tidak menyerah dengan keadaannya, ada banyak hal yang dipulihkan dalam kehidupannya. Nah, kekasih Tuhan, mari kita mau belajar melangkah dengan iman kita. Apa yang ada di tanganmu? Tuhan bisa ubah itu menjadi sebuah mujizat dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Jangan menyerah dan jangan tawar hati. Tetaplah kuat, tetap berjuang, tetap melihat bahwa Tuhan Allah kita Allah yang ajaib dan dahsyat buat setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara bisa buka tangan saudara. Kirala mata syakarala marala masyadara. Kirala mata kasyandara marala. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang datang buat setiap kami, buat jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keadaan apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kiranya kekuatan Allah yang tanpa batas itu mengalir di dalam setiap kehidupan kami, menolong kami, mengangkat kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin hari ini kami tidak mengerti kehendak dan rencana Tuhan, tapi kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kami bisa melihat perbuatan-perbuatan dahsyat dan ajaib itu akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu buat jemaat Tuhan. Meteraikan firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, untuk kami terus berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu lepaskan berkat ini di dalam berkat anugerah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati Tuhan berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berkati melalui firman Tuhan, dan kita akan tutup ibadah saat ini. Kita nyanyikan bersama Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu. Kau telah menyertai sepanjang ibadah kami pada siang hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau telah berikan pada kami. Dan setiap firman-Mu yang kami dengar, bukan kami Tuhan menerima dan mendengar aja, tapi biarlah setiap firman yang kami dengar bisa kami lakukan semua sesuai dengan yang apa Kau mau. Biarlah Tuhan setiap perubahan di dalam hidup kami, karakter kami, semua itu demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak atas semuanya, dan Kau telah mengirimkan Bapak Pendeta Penny yang telah memberkati kami, dan Kau juga memberkati di dalam pelayanan dan keluarganya. Bapak Israel, sekarang angkat kedua tangan Bapak sekalian. Berbahagialah Bapak yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pria di tempat ini,
Berkatilah setiap wanita di tempat ini. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah perkawinanmu. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan Anak yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahannya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Allah, Abraham, Isa, dan Israel, dan kami yang telah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang setuju katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara.